Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Karunia Putri Bahagia dengan NIM 2302104027 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tetralogi Bumi Manusia atau yang dikenal sebagai tetralogi Pulau Buru, merupakan 4 seri novel Indonesia karya penulis Pramudia Anantatur. Keempat judul tersebut adalah Bumi Manusia pada tahun 1980, Anak Semua Bangsa pada tahun 1981, Jejak Langkah pada tahun 1985, dan Rumah Kaca pada tahun 1988. Latar belakang penulis Pramudia Anantatur pada tanggal 6 Februari 1925 hingga 30 April 2006. Secara luas dianggap sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Nama asli Mas Pram adalah Pramudia Ananta Mastur, sebagaimana yang tertulis dalam koleksi cerita pendek semi untuk biografinya yang berjudul Cerita dari Blora. Karena nama Mastur yang dirasa terlalu arokrasis atau mengagungkan nama kebangsawannya, beliau menghilangkan awalan Mas dan lebih suka menggunakan kata Tur untuk nama kekeluargaannya. Ayahnya seorang guru yang awalnya mengajar di HIS Rembang, kemudian menjadi guru sekolah swasta Budi Utomo dan menjadi kepala sekolah. Ibunya adalah seorang anak penghulu di Rembang. Sinopsis novel Anak Semua Bangsa memiliki kisah perjalanan hidup Minke, seorang pemuda pribumi yang hidup di India, Belanda pada tahun abad ke-20. Cerita dimulai dengan Minke yang bersekolah di HBS atau Hungry Burger School di Surabaya. Dia adalah seorang pemuda cerdas dan berbakat yang memiliki cita-cita tinggi. Minke bertemu seorang gadis Indo-Belanda bernama Annelies yang menjadi cinta pertamanya. Namun hubungan mereka terdorong oleh perbedaan ras dan status sosialnya. Minke juga bertemu dengan Nyai Ontosoro, seorang wanita pribumi yang kuat dan berpengaruh. Nyai Ontosoro memiliki kehidupan yang penuh perjuangan. Dia memiliki rumah bordil yang menjadi tempat para pria Belanda berkumpul. Nyai Ontosoro menjadi mentor dan memberikan inspirasi kepada Minke. Melalui perjalanan hidupnya, Minke menyadari ketidakadilan sosial dan penindasan yang dialami oleh rakyat pribumi di bawah penjajahan Belanda. Dia mulai terlibat dalam gerakan nasional dan berjuang untuk keadilan dan kebebasan. Lalu, nilai-nilai yang terkandung dalam novel Anak Semua Bangsa, yaitu ada 3 nilai. Yang pertama, nilai identitas nasional dan integritas negara. Yang kedua, ada nilai ketahanan nasional. Yang ketiga, ada nilai bela negara. Yang pertama, nilai identitas nasional dan integritas bangsa. Novel ini menggambarkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya, bahasa, dan keberadaan bangsa Indonesia yang terjajah. Lalu, yang kedua, nilai ketahanan nasional. Novel ini menggambarkan perjuangan Minke, seorang pemuda pribumi, dalam melawan penjajahan Belanda. Lalu yang ketiga ada nilai bela negara, menggambarkan semangat perjuangan dan pengorbanan Minke, tokoh utama dalam melawan penjajahan Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, sinopsis novel Rumah Kaca yang mengisahkan perjalanan hidup seorang perempuan bernama Siti Rohaya. Cerita ini berlatar belakang di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Siti Rohaya adalah seorang perempuan Jawa yang menikah dengan seorang pria Arab bernama Rasus. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah kaca yang terletak di sebuah kompleks perumahan yang dihuni oleh keluarga-keluarga Arab. Rumah kaca ini menjadi simbol dari perbedaan budaya dan tradisi yang dihadapi oleh Siti Rohaya. Dalam perjalanan hidupnya, Siti Rohaya harus beradaptasi dengan budaya dan tradisi baru yang berbeda dengan yang dia kenal sebelumnya. Dia harus belajar bahasa Arab, mengikuti adat istiadat Arab, dan menghadapi tekanan sosial dari masyarakat sekitarnya. Namun, Siti Rohaya juga berjuang untuk mempertahankan identitasnya sebagai seorang perempuan Jawa. Selama tinggal di rumah kaca, Siti Rohaya mengalami berbagai konflik dan tantangan. Dia harus menghadapi ketidaksetaraan gender, perbedaan budaya, dan tekanan dari keluarga suaminya. Lalu, nilai-nilai yang terkandung dalam novel Rumah Kaca, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, nilai ketahanan nasional, kedua, nilai hak asasi manusia, dan ketiga, nilai bela negara. Yang pertama, nilai ketahanan sosial. Novel ini mengajarkan pentingnya memiliki ketahanan nasional yang kuat dalam menghadapi berbagai ancaman dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, nilai hak asasi manusia.
Novel ini menggambarkan perjuangan melawan segala bentuk diskriminasi dan rasisme pada zaman kolonial yang melanggar HAM. Dan yang ketiga, nilai bela negara. Mereka mengorbankan diri dan berjuang demi kepentingan negara dan rakyatnya. Mereka menunjukkan semangat bela negara dengan mempertahankan nyawa dan kebebasan mereka untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan. Itu tadi dua novel yang bisa saya jelaskan. Lalu hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dengan novel karya Pramudia Anantatur adalah yang pertama, menggambarkan perjuangan melawan penjajahan. Yang kedua, tokoh-tokohnya memperjuangkan persamaan hak dan anti diskriminasi. Dan ketiga, mencerminkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Dan keempat, memberikan teladan tentang sikap kritis dan patriotisme untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara. Sebagai penutup, kesimpulan yang dapat saya ambil dari tetralogi novel Bumi Manusia ini memberikan gambaran tentang masa perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan, di mana tokoh-tokoh dan cerita pada novel tetralogi ini memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan kewarganegaraan, seperti nasionalisme, patriotisme, kemanusiaan, dan demokrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.